Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, Cukwang menghela nafas lega saat melihat Qiu King memblokir telapak tangan pria berjubah hitam itu. Dia menatap tajam ke arah Liu Fei dan mengulurkan tangannya dan menariknya ke belakang. Tidak jauh dari situ, orang awan Tianxin dari tanah suci Muri juga meletakkan telapak tangannya kembali dengan ke lengan bajunya, lalu menatap pria berjubah hitam dengan mata merah. Guru Qiu, apakah kamu ingin melindungi anak ini? Pria berjubah hitam itu menatap Qiu Qinger dengan tatapan penuh amarah. Mendengar ini, Qiu Qinger meliriknya dan berkata dengan tenang, aturan pertempuran ditetapkan oleh keluarga kerajaan Shenlong. Mungkinkah imam besar ingin melanggarnya? Ekspresi pria berjubah hitam itu tiba-tiba berubah. Meskipun 4 kekuatan utama dan keluarga kerajaan Shenlong memiliki modal yang sama, namun kenyataannya dia tahu betul bahwa dengan latar belakang keluarga kerajaan Shenlong, bahkan jika 2 kekuatan utama mereka bergabung, mereka mungkin tidak dapat meroleh keuntungan apapun. Aturan adalah aturan. Metode kejam anak ini membunuh pendeta muda dan iblis Yonghoye dari wilayah iblis hitam kita. Jika kita membiarkannya mati, bukankah itu berarti orang-orang meremehkan wilayah iblis hitam kita? Pria berjubah hitam itu mencibir. Mendengar ini, Qiu Qinger tersenyum tipis dan berkata, jangan meremehkan alam iblis hitammu. Apa hubungannya dengan Akademi 4 Roh kita? Jika kamu ingin menyentuh siswa Akademi 4 Rohku hari ini, saya khawatir Anda tidak punya kesempatan. Pria berjubah itu memiliki ekspresi muram di wajahnya. Dia melirik ke arah Qiu Qinger dan kemudian ke orang awam Tianxin dan mata berbinar. Wajahnya perlahan berubah menjadi gelap seperti sebelumnya. Dia tahu bahwa bahkan dengan bala bantuan Buddha suci dari Gunung Buddha hari ini, dia tidak dapat yakin menyakiti Cukwangsheng sama sekali. Bajingan kecil, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bersembunyi. Dia menatap Cukwangsheng dengan dingin, lalu mundur. Melihat pria berjubah hitam itu menyerah, Qiu Qinger diam-diam menghela nafas lega. Jika mereka benar-benar ingin bertarung, dia benar-benar tidak yakin sepenuhnya untuk menyelamatkan Cukwangsheng. Untungnya, imam besar alam iblis hitam juga memiliki keraguan dan tidak berani mengambil tindakan dengan mudah. Aku tidak bisa melanjutkan masalah ini untuk saat ini, tapi pertarungan peringkat hari ini harus dimulai secepat mungkin. Pria berjubah hitam itu memasang ekspresi dingin berubah menjadi layar cahaya. Semua orang melihat ke atas dan melihat peringkat dari 2 medan perang lainnya di atas tirai cahaya. Alam iblis hitam tiba-tiba menempati urutan teratas dari 2 daftar, sedangkan untuk Siling Yuan ada di bagian bawah. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang gempar. Dalam pertempuran ini, alam iblis hitam begitu sengit, hingga menekan tanah suci murni dan menduduki posisi teratas di 2 medan perang utama. Pria berjubah hitam itu melirik ke arah kerumunan, ekspresinya penuh kemarahan. Bahkan jika wilayah iblis hitam mereka kehilangan Langtian, mereka tak lagi memenuhi syarat untuk bersaing, merebutkan peringkat medan perang unggulan ini. Namun, mengandalkan performa luar biasa 2 medan perang lainnya, selama Siling Yuan tidak menempati posisi teratas di medan perang ini, alam iblis hitam mereka masih dapat menekannya dan mendapatkan lebih banyak manfaat. Jika saatnya tiba, mereka yang sudah mempersiapkan diri dengan baik harus membuat Siling Yuan membayar harga yang sesuai. Teman-teman, ayo kita mulai. Setelah memikirkan hal ini, pria berjubah hitam itu perlahan-lahan menjadi acuh tak acuh.
Dia percaya bahwa bahkan karena gadis suci itu, orang awam Tiangsin tidak akan berdiri di pihak mereka di alam iblis hitam. Namun, untuk posisi teratas di medan perang unggulan ini, Tanah Suci Murni pasti harus menang dan tidak akan menyerah pada Akademi Empat Jiwa. Benar saja, begitu pemikiran ini muncul di benaknya, Guru Tiangsin memandang Guling dan maknanya di matanya menjadi jelas dengan sendirinya. Dia ingin putra suci ini mempertahankan statusnya sebagai tanah suci murni. Guling mengangguk dan berjalan perlahan keluar dari kerumunan. Anak kecil, pertempuran terakhir ini terserah padamu. Mata Dekan Tian Yuan tertuju pada Cukuang Seng. Mendengar ini, Cukuang Seng menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke sisi berlawanan dari Guling di bawah tatapan suram pria berjubah hitam itu. Jin Lifeng, sang Buddha suci dari Gunung Buddha, berteriak ke bawah. Namun, yang mengejutkan semua orang, Jin Lifeng menggelengkan kepalanya saat ini. Dia melirik ke arah Cukuang Seng dan Guling, memadatkan Buddha suci dengan ekspresi malu, lalu berkata, "Guru, mohon maafkan saya. Dengan kekuatan murid, tidak mungkin menjadi lawan dari salah satu dari dua orang ini." Begitu kalimat ini keluar, semua orang yang hadir menjadi gempar. Meskipun mereka tahu bahwa perkataan Jin Lifeng itu benar, namun dia tidak menyangka bahwa dia akan mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan sebelum pertarungan dimulai. Wajah Buddha suci menjadi gelap, tetapi ketika dia melihat wajah pahit Jin Lifeng, dia hanya bisa melambaikan lengan bajunya dengan getir menutup matanya hanya dalam diam. Melihat Buddha suci yang menyetujui absennya Jin Lifeng, pria berjubah itu mengalihkan pandangannya ke orang awam Tiangsin dan berkata dengan ringan, "Apakah Anda dapat mempertahankan peringkat tanah suci murni? Tergantung pada Anda." Orang awam Tiangsin tidak puas. Dia berkata dengan tenang, "Kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Saya harap begitu." Orang awam Tiangsin membalik lalu menundukkan kepalanya dan berkata, "Saya harap Anda tidak mengecewakan saya." "Jangan khawatir orang awam, saya pasti akan mempertahankan status kita sebagai tanah suci murni." "Bagus sekali." Tuan Tianxin mengangguk. Dia menoleh untuk melihat Liu Fei yang berdiri di samping Cukuang Seng. Dan ekspresi ketidakberdayaan tiba-tiba muncul di matanya. Gadis ini benar-benar membuatnya pusing. Tampak menyadari hal ini, mata Guling berkedip. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Cukuang Seng di seberangnya lalu berkata, "Demi peringkat tanah suci murni kita hari ini, saya khawatir saya hanya bisa berbuat salah padamu sedikit." Mendengar ini, Cukuang Seng tidak mengatakan apa-apa, tapi ujung tajam muncul di pupilnya. Saat berikutnya, dia mengambil langkah ke depan, dan aura ganas keluar dari tubuhnya seperti badai. Alam 9 kuali tingkat 8. Guling memfokuskan mata dan berkata dengan senyuman tipis, "Tapi ini masih belum cukup." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba membentuk segel dengan tangannya. Dan kekuatan luar angkasa sangat menakutkan berdesir di plafon pelatihan seni bela diri. Alam 9 kuali tingkat 9. Merasakan fluktuasi kekuatan yang sangat menindas. Ekspresi semua orang berubah secara drastis. Kekuatan putra suci tanah murni ini begitu kuat. Mata Dekan Siling Yuan juga berfluktuasi. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat ini. Ekspresi pria berjubah hitam, pendeta tinggi dari alam iblis hitam penuh dengan kemarahan. Dengan kekuatan Guling, seharusnya tidak banyak masalah untuk menekan bajingan kecil itu. Pada saat ini, selama Akademi Empat Roh tidak dapat merebut posisi teratas di medan perang unggulan ini, alam iblis hitam mereka akan menekannya dan mendapatkan lebih banyak manfaat. Aku benar-benar ingin melihat kemampuan seperti apa yang dimiliki orang yang bisa membunuh Lang Tian. Di bawah tatapan mata itu, Guling dengan lembut menggenggam tangannya dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, "Kamu tidak akan kecewa." Cukuang Seng tersenyum tipis.
Dia mengambil langkah maju ke depan, dan kekuatan yang kuat menyapu, dan dengan cepat berkumpul di atas kepalanya. Belah langit dan lakukan eksekusi. Saat berikutnya, teriakan pelan terdengar. Aura yang sangat ganas berkorbar di plafon pelatihan seni bela diri. Di udara, aura ganas mengamuk dan cahaya hitam gelap melintas dengan cepat, melesat ke arah Guling seperti kilat. Kemanapun cahaya itu lewat, aura ganas langsung merobek plafon pelatih seni bela diri, dan ledakan bergema tanpa henti. Ketika dia melihat Cukuangseng mengambil tindakan, itu merupakan pukulan yang sangat tajam. Semua orang yang hadir tiba-tiba terlihat aneh. Orang ini sangat tegas, mengetahui bahwa di hadapan orang kuat seperti Guling, tindakan penyidikan apapun akan menjadi kelemahan dalam kekalahan. Tangan Guling berubah dan sinar cahaya keluar dari tubuhnya, dan akhirnya berubah menjadi 9 kuali merah tergantung di atas kakinya. Saat berikutnya, suhu antara langit dan bumi tiba-tiba meningkat dengan cepat, dan cahaya merah meraung dari Yuanding di kaki Guling, berkumpul dengan liar di belakangnya dan berubah menjadi nyala api yang berkobar. Dalam sekejap, langit biru bersinar merah tua, dan dari kejauhan seolah separuh langit terbakar. Guling menginjakkan Yuanding, dan api di belakangnya berkobar ke langit. Seperti dewa api mencoba menghancurkan ruangan ini. Api membakar langit. Matanya yang menyala-nyala terus tertuju pada Cukuangseng, dan telapak tangannya tiba-tiba menghantam udara, dan teriakan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema. Api yang mengamuk meraung dari belakangnya, lalu berubah menjadi kumpulan api yang tak terhitung jumlahnya. Seperti dewa api yang menghancurkan dunia, mereka menyelimuti Cukuangseng. Saat cahaya hitam pekat bersentuhan dengan api, cahaya itu meledak di tempat, berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya lalu menghilang. Wajah Cukuangseng langsung menjadi serius. Serangan yang dilancarkan oleh kultivasi kekuatan api murni Guling ini sangat menakutkan. Tapi ini tidak cukup. Sudut mulutnya sedikit terangkat setajam pisau. Begitu dia selesai berbicara, cahaya perak yang menyilaukan keluar dari sela-sela alisnya. Dan dalam sekejap, itu berubah menjadi teratai perak yang berukuran puluhan kaki. Teratai perak di antara langit dan bumi, dengan kekuatan yang begitu menakutkan seperti badai yang menghancurkan langit. Pergi, Cukuangseng memeluk Silverstorm dengan kedua tangannya, lalu mengayunkan ke bawah. Badai perak menerobos langit, membawa kekuatan yang sangat dahsyat, berdampak pada lautan api. Api yang ganas membumbung tinggi ke langit, diaduk oleh badai perak, memicu gelombang dahsyat menderu-deru di atas plafon pelatihan seni bela diri. Suhu yang sangat panas menyebar, dan udara dengan cepat berputar mengembang, membuat pandangan semua orang menjadi kabur. Beberapa orang kurang beruntung yang berada di dekatnya malah semakin heboh dengan gelombang udara panas yang masuk. Suara ledakan terus berlanjut, dan langit di atas seluruh plafon seni bela diri dipenuhi oleh lautan api dan badai perak. Gelombang dahsyat mengalir deras, mengguncang seluruh plafon batu, hingga mengeluarkan suara mendengung. Pada saat ini, kekuatan kekerasan muncul secara ekstrem, dan nyala api yang luar biasa, disertai dengan cahaya perak, meledak dengan liar ke sekeliling, langsung mengubahi hutan hitam di sekitar plafon seni bela diri menjadi lautan api. Gelombang kejut yang dahsyat datang dengan sasat, mengguncang tubuh Guling, dan Cukuangseng berulang kali. Guling menginjak kuali api, dan suara dengung logam bergema, menghilangkan kekuatan guncangan balasan. Cukuangseng menstabilkan tubuhnya, dan dengan gerakan telapak tangannya, badai perak melesat kembali menyerbu ke ruang di antara alisnya. Kamu punya kemampuan. Tidak heran Langtian jatuh ke tanganmu. Guling menatapnya dengan mata penuh semangat juang yang membara.
Selama bertahun-tahun, ia hampir tak terkalahkan dan tak tertandingi di antara rekan-rekannya. Dan kini, dia akhirnya bertemu lawan yang layak untuk dihadapinya. Aku akan menggunakan cara terkuat untuk mengalahkanmu. Guling menatap Chu Kuangseng dengan berkata dengan perlahan. Saya juga ingin melihat pemandangan seperti apa yang akan terjadi jika putra suci dari tanah suci murni dikalahkan di sini. Chu Kuangseng menyeringai dan berkata dengan ekspresi tajam. Kamu tidak akan pernah melihatnya. Guling membentuk segel dengan tangannya. Dan bilar cahaya menyala keluar dari wanding di kakinya dan terus berkumpul di langit. Nyala api melonjak dan di tengah yang paling mempesona, tongkat api yang bersinar dengan cahaya merah perlahan muncul. Pada gada api, nyala api mengalir seperti cairan, dan aura ganas yang sangat menakjubkan menyebar dengan tenang darinya. Ini tongkat api merah. Orang-orang di platform seni bela diri menatap ke arah tongkat api itu dengan ekspresi sangat terkejut. Konon, gada api merah ini terbuat dari kristal vulkanik dan mengandung suhu yang sangat tinggi. Bahkan emas dan besi akan meleleh dalam sekejap jika bersentuhan dengannya. Dengan pukulan ini, aku akan membiarkanmu melihat apa kekuatan puncak di alam 9 kuali. Guling menatap Chu Kuangseng, matanya setajam pisau. Setelah selesai berbicara, dia mengulurkan telapak tangannya dan dengan lembut memegang gada api merah. Dalam sekejap, suhu tinggi yang mengerikan melonjak ke langit, menyinari seluruh langit dengan warna merah menyala. Api menyala menembus udara. Suara rendah sepertinya berisi suara api yang tak ada habisnya, bergema di seluruh udara. Saat berikutnya, Guling memukul dengan tongkatnya, dan cahaya merah besar meledak, berubah menjadi nyala cahaya, dan bayangan besar tepat di luar tongkatnya. Nyala api cahaya dan bayangan menyapu, membawa panas yang mengerikan yang tak terkatakan. Menderu dan menekan ke arah Chu Kuangseng. Sebelum cahaya dan bayangan jatuh, udara di sekitarnya meledak satu demi satu. Dan gelombang udara bersuhu tinggi yang dahsyat mengalir keluar. Langsung membuat semua orang di bawah mereka kembali terkejut. Di bawah pengaruh gelombang udara, pakaian Chu Kuangseng bergemerisik. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah cahaya, dan bayangan besar yang menyala-nyala dengan tatapan tajam di pupil matanya yang gelap. Semangat juang muncul. Dia melangkah ke dalam kehampaan dengan telapak kakinya. Dan semangat juang tiba-tiba naik ke langit, merobek celah di langit di atas kepalanya. Nafas dingin melonjak deras dari celah itu, dan bayangan hitam pekat perlahan keluar darinya. Pada saat ini, suhu mengerikan yang menyelimuti dirinya langsung diblokir oleh semangat juang mengerikan yang terpancar dari bayangan hitam. Hukuman kematian membelah surga. Chu Kuangseng melangkah maju, membuat pisau dengan satu tangan dan menebasnya ke bawah. Pada saat yang sama, bayangan hitam ditebas dengan pedang, dan cahaya hitam gelap melesat dengan cepat, bertabrakan dengan cahaya api dan bayangan yang besar. Dalam sekejap, suara keras yang menggemparkan bumi menyebar, membuat kepala semua orang berdengung dan gendang telinga mereka perih. Semua orang melihat ke atas dan melihat titik tabrakan di mana fluktuasi yang mengerikan meletus dengan ekspresi ngeri. Ekspresi mereka penuh rasa tidak percaya. Pertarungan antara dua junior ini begitu mengerikan. Bahkan praktisi ranah juding tingkat 8 biasa akan langsung musnah jika dia jatuh ke dalam fluktuasi yang begitu hebat. Jauh di langit, api menyembur keluar. Cahaya hitam memancar dan kekuatan dahsyat bertabrakan, membuat seluruh dunia tampak gemetar. Untuk sementara waktu, pertarungan antara kedua belah pihak dengan cepat menjadi lebih intens. Terima kasih.